Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Listi Dwi Mulyani dengan NPM 2541245 dari program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai fluktuasi ekonomi mata kuliah ilmu ekonomi makro yang mencakup pengertian, siklus bisnis, faktor penyebab, dampak, serta kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Fluktuasi ekonomi merupakan fenomena yang selalu terjadi dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Kadang, ekonomi mengalami pertumbuhan yang tinggi, tetapi pada waktu tertentu juga mengalami penurunan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana fluktuasi ekonomi terjadi dan bagaimana cara menghadapinya. Next, itu ada pengertian fluktuasi ekonomi. Fluktuasi ekonomi adalah kondisi naik turunnya aktivitas ekonomi suatu negara dalam periode tertentu. Aktivitas ekonomi yang dimaksud dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat penganggurannya, inflasi, produk barang dan jasa. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, masyarakat cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi, kesempatan kerja bertambah, dan daya belinya meningkat. Sebaliknya, ketika aktivitas ekonomi menurun, perusahaan mengurangi produksi, pengangguran meningkat, dan daya beli masyarakat pun melemah. Fluktuasi ekonomi terjadi karena berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya adalah perubahan kebijakan pemerintah, perubahan pada pola konsumsi masyarakat, krisis global, hingga perkembangan teknologi. Karena itulah kondisi ekonomi tidak benar-benar stabil dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Ada pula ciri-ciri fluktuasi ekonomi, yaitu terdapat beberapa ciri utamanya, yaitu adalah adanya kenaikan dan penurunan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi ini tidak bergerak secara konsisten atau konstan, tetapi mengalami perubahan. Yang kedua, berubah secara dinamis, yang artinya kondisi ekonomi selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman dan situasi yang terjadi. Dan yang terakhir, atau yang ketiga ya, masih ada yang keempat ternyata. Yang ketiga itu ada bersifat berulang atau siklis. Artinya, setelah mengalami pertumbuhan, biasanya ekonomi akan memasuki masa perlambatan kemudian pulih kembali. Lalu, yang terakhir ada fluktuasi ekonomi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam negeri, sedangkan faktor eksternal itu berasal dari luar negeri atau berasal dari kondisi internasional. Dengan memahami ciri-ciri ini, kita dapat mengenal tanda-tanda perubahan ekonomi yang sedang terjadi. Next, lalu selanjutnya ada siklus bisnis bagian 1. Fluktuasi ekonomi biasanya digambarkan melalui siklus bisnis. Tahap pertama adalah ekspansi. Pada fase ini produksi meningkat, investasi bertambah, lapangan pekerjaan terbuka lebih banyak, dan pendapatan masyarakat pun lebih meningkat. Sebagai contohnya, ketika permintaan terhadap suatu produk meningkat, perusahaan akan memperbesar produksinya dan merekrut lebih banyak tenaga kerja. Lalu, tahap keduanya adalah puncak atau peak. Pada fase ini, pertumbuhan ekonomi berada pada titik tertinggi. Aktivitas bisnis sangatlah tinggi dan tingkat konsumsi masyarakatnya juga besar. Namun, kondisi ini juga tidak akan berlangsung lama, karena ekonomi akan mulai memasuki fase berikutnya, yaitu tahap ketiga adalah transisi ke penurunan. Pada tahap ini, pertumbuhan mulai melambat, perusahaan mulai berhati-hati dalam melakukan investasi, dan permintaan pasar mulai menurun. Tahap ini menjadi tanda awal bahwa ekonomi akan memasuki masa kontraksi atau masa penurunannya. Next, itu ada siklus bisnis bagian 2. Setelah fase perlambatan, ekonomi memasuki fase resesi. Resesi merupakan penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan. Ciri-cirinya antara lain adalah produksi menurun, pengangguran meningkat, pendapatan masyarakat berkurang, daya beli masyarakat yang menurun. Secara umum, suatu negara dikatakan mengalami resesi apabila pertumbuhan ekonominya negatif selama 2 kuartal berturut-turut.
Apabila kondisi tersebut semakin parah dan berlangsung lama, maka ini akan dapat berkembang menjadi depresi. Depresi merupakan kondisi ekonomi terburuk dalam siklus bisnis. Pada masa depresi, tingkat pengangguran sangatlah tinggi. Banyaknya perusahaan yang bangkrut, pemulihan ekonomi berlangsung sangat lambat. Salah satu contoh depresinya yaitu adalah Great Depression pada tahun 1930-an yang melanda banyak negara di dunia. Selanjutnya yaitu adalah tahap pemulihan. Setelah mengalami resesi atau depresi, ekonomi akan masuk fase pemulihan atau recovery. Pada tahap ini, aktivitas ekonomi mulai membaik secara bertahap. Beberapa tanda pemulihannya itu adalah produksi yang mulai meningkat, pengangguran yang berkurang, daya beli masyarakat yang mulai menaik, investasi mulai bertambah, dan selain itu juga kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha juga mulai memulih. Ketika kondisi terus membaik, ekonomi akan kembali memasuki fase ekspansi dan siklus bisnis akan terulang kembali. Lalu ada faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam negeri. Beberapa contohnya yaitu adalah pertama, perubahan kebijakan pemerintah. Misalnya, menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran negara sehingga mempengaruhi aktivitas ekonomi. Lalu yang kedua, perubahan investasi. Jika investasi meningkat, produksi dan lapangan kerja akan bertambah. Dan sebaliknya, jika investasi menurun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan melambat. Ketiga, perubahan tingkat konsumsi masyarakat. Karena konsumsi merupakan salah satu penggerak utama ekonomi, maka perubahan pola belanja masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain adanya faktor internal yang berasal dari dalam negeri, ada pula faktor eksternal yaitu kebalikan dari internal tadi. Dia berasal dari luar negeri. Contohnya krisis ekonomi global. Jika terjadi krisis di negara besar, dampaknya dapat dirasakan oleh negara lain melalui perdagangan dan investasi internasional. Perkembangan teknologi baru dapat meningkatkan produktivitas dan mengubah struktur ekonomi suatu negara. Perubahan harga komoditas dunia, misalnya harga minyak dunia yang naik atau turun secara drastis. Konflik internasional, perang atau ketegangan politik dapat mengganggu perdagangan global dan mempengaruhi stabilitas ekonomi. Contohnya, Perang Dunia II itu kemarin dapat atau sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Lalu, contohnya yang terakhir adalah krisis keuangan Asia tahun 1997 yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari materi-materi tadi, ada pula kesimpulan, lebih dominan ke dampak fluktuasi ekonomi tadi. Fluktuasi ekonomi ini memiliki dampak positif maupun negatifnya. Dimulai dari dampak positifnya, yaitu mendorong inovasi dalam dunia usaha, membuka peluang usaha baru, meningkatkan daya saing perusahaan, meningkatkan efisiensi produk. Namun di balik semua dampak positif, ada pula dampak negatifnya, yaitu pengangguran yang meningkat, pendapatan masyarakat yang menurun, daya beli masyarakat yang melemah, menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang berkepanjangan. Karena itu perlu mengambil langkah yang tepat agar dampak negatif dapat diminimalkan. Sudah ada dampak positif yang sangat bagus dan ada pula dampak negatif yang sangat tidak bagus ya. Untuk mengatasi dampak negatif itu adalah mengatasi fluktuasi ekonomi. Itu yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan ini dilakukan melalui pengaturan pajak dan pengeluaran pemerintah. Contohnya ketika ekonomi melemah, pemerintah dapat meningkatkan belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan ini dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Tujuannya adalah menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Lalu yang terakhir ada mendorong investasi dan stabilitas. Pemerintah dapat memberikan kemudahan investasi, mendukung sektor usaha, dan menciptakan lapangan kerja agar ekonomi tetap tumbuh secara berkelanjutan.
Sebagai penutupnya, saya akan memberikan kesimpulan. Fluktuasi ekonomi merupakan fenomena naik turunnya aktivitas ekonomi yang terjadi secara alami dalam suatu negara. Fluktuasi ekonomi memiliki beberapa tahap, yaitu ekspansi, puncak, penurunan, resesi atau depresi, dan pemulihan. Penyebabnya dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal, serta memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, peran pemerintah dan bank sentral sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Thank you for time, thank you for attention, and see you next time. Bye.